Emang dia dasarnya dia emang nggak taat syariat mereka. Kalau orang begitu harus dilawan nggak sih, Dan? Kalau orang pandangan seperti itu harus dilawan sama kita atau tidak? Ya harus. Harus ya. Ajak gelut kalau mau, kalau bisa. Mereka itu ya pinter sih, mereka pinter logika. Ya pakai narasinya juga bagus gitu. Jadi orang awam atau orang yang ngerti hukum gitu ya, nggak ngerti hukum secara mendalam itu bisa terkecoh, bisa mengikuti mereka gitu. Karena narasinya enak banget gitu. Ya serius. Jadi mereka narasinya itu bagus. Kadang dia mengutip hadis, mengutip Al-Quran ya dengan kepentingan. Tapi dia mengutip hadis atau Al-Quran itu untuk kepentingan dia, kepentingan akidah dia itu. Paham ya? Iya, orang liberal itu. Udah banyak dia sekarang, tapi sekarang udah dulu awal-awal ada JIL itu. Pernah ngerti JIL? JIL itu dia itu JIL, Jaringan Islam Liberal. Itu udah apa ya? Kekuatan underground. Kekuatan bawah terowongan gitu. Iya, itu masif banget itu. JIL itu. Jaringan namanya apa? Jaringan Islam Liberal. Nah, Jaringan Islam Liberal itu dia dulu diketuai Ulil Absar Abdallah. Ulil Absar Abdallah. Ulil Absar Abdallah itu mantunya Mbah Bisri Gusmus, tahu Gusmus ya? Mantunya Gusmus. Iya, mantunya Gusmus itu. Ulil Absar Abdallah. Dulu dia, saya tahu statementnya sendiri. Saya tuh tahu sendiri lah statementnya kayak apa. Tapi sekarang masih berumah tangga, Sir? Ya masih. Atau udah cerai? Ya masih. Masih. Dulu pas masih dia masih muda nih, pas dulu siapa Ulil Absar Abdallah itu masih muda, itu luar biasa lah. Udah. Jadi dia sesat. Udah kayaknya. Jadi dia sesat itu ya udah jadi mantunya Gusmus. Cuma sekarang kayaknya udah agak sadar nih kayaknya. Berarti sekarang kan dia buka pengajian ini Ihya Ulumuddin, JNU, muter-muter PCNU seluruh Indonesia loh. Gimana acaranya? Nggak tahu dah kalau itu. Tapi yang dibahas kalau Ihya kan, kalau kitab Ihya kan lurus. Ya pasti jelas tasawuf kan. Ya nggak tahu kalau diselipin ajaran-ajaran dia. Tapi sekarang itu kayaknya sih dia udah mulai sadar ya, amin, semoga sadar. Iya. Tapi dia itu apa ya? Ketika dia masih jil gitu ya, ketika dia masih di jil, itu dia sudah menyesatkan banyak orang. Iya, udah menyesatkan banyak orang. Jadi di webnya jil itu, luar biasa lah. Ya Allah. Berarti itu sangat ditentang dengan ulama-ulama NU ya. Sangat-sangat. Tapi dia itu mengatasnamakan orang NU. Makanya repotnya di situ. Jadi dia itu ngakunya NU, tapi membawa pemahaman liberal. Ya Gusmus kan NU Tulen beliau. Iya. Hanya itu macam iya lah, beliau NU, tokoh NU kan. Lalu gimana tuh cara? Makanya. Ya. Makanya ini kan sebenarnya pemikiran liberal ataupun pluralisme gitu ya. Pluralisme ataupun ajaran liberal itu kan sebenarnya bertentangan sekali dengan khitoh atau manhaj NU yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari kan gitu. Sangat bertentangan sekali gitu. Makanya tapi karena memang orang ini yang membawa atau yang mempromosikan ajaran liberal itu memang orang dari dalam, orang NU sendiri gitu ya. Maka dan dia itu dianggap cerdas ya, pinter ya, dengan gelar dia, apalagi dengan embel-embel dia itu anak kiai atau mantu kiai NU gitu kan. Nah, akhirnya orang-orang ya NU sendiri ini pecah. Yang pertama, kalau dia ini ya faktornya ya, dia yang pertama pro itu mendukung dia, sangat fanatik banget. Dia mendukung ini. Yang kedua ada yang nggak mendukung. Orang yang mendukung itu biasanya karena yang pertama dia fanatik
keorganisasian. Nah, pokoknya apapun yang dari NU berarti itu udah pasti harus dipegang. Gitu. Ketika petinggi NU itu sudah bilang ini, itu ya udah diikuti, itu yang benar. Itu namanya fanatik organisasi. Jadi dia itu yang jadikan barometer bukan hukum syariat, tapi tokoh NU. Nah maksudnya, yang jadikan barometer kebenaran itu tokoh NU. Sehingga dia bilang, pokoknya kalau tokoh NU sudah bilang A, ya udah yang benar A. Selain itu salah. Itu. Karena memang ajaran JIL ini, ajaran Islam ini didukung oleh ketuanya, ketua PBNU. Nah gitu. Iya, ketua PBNU pusat, NU pusat kan gitu. Siapa dulu? Kalau dulu zaman ini Gus Dur. Zaman Gus Dur. Terus kemudian Hasyim Muzadi. Terus sekarang dilanjutkan siapa? Tapi dulu setelah siapa? Hasyim Muzadi ya. Itu nggak terlalu maksudnya nggak terlalu berani banget gitu ya. Tapi setelah digantikan Said Akil itu udah mulai lagi gitu. Tapi sekarang udah meredup lah, alhamdulillah. Jadi gitu udah meredup. Tanggapan Gus Dur gimana Ustaz? Tanggapan ketua PBNU saat itu gimana? Ya, kalau Gus Dur sendiri kan beliau emang ini ya terbuka banget gitu. Pemikiran beliau ya memang luar biasa ya, cerdas. Tapi beliau terbuka banget. Terbuka banget artinya ya memperbolehkan gitu. Karena menganggap itu yes wajar, karena itu termasuk perkembangan atau peradaban dalam keilmuan atau khazanah. Nah, keilmuan lah gitu lah bahasanya. Akhirnya ya ditampung saja udah. Ya, diterima dengan baik. Gitu. Makanya zaman Gus Dur orang-orang liberal ini subur banget. Zamannya Gus Dur. Iya serius, disubur banget. Jadi semakin ini. Makanya dari orang NU ini tadi kan yang pro ya. Iya. Ya karena melihat sosok Gus Dur. Gitu. Lah Gus Dur cucunya Kiai Hasyim Asy'ari. Ya siapa yang enggak ngerti Hasyim Asy'ari, waliullah. Iya. Ya. Melihat dari sisi apa ya? Backgroundnya siapa? Bah Dur gitu ya, Gus Dur gitu ya. Orang enggak sembarangan, luar biasa. Gitu. Makanya kalau orang yang bahasanya ya fanatik gitu ya, ya apa yang disampaikan Gus Dur, pemahaman Gus Dur ya semuanya benar gitu. Padahal sebenarnya ada yang tidak benar gitu ya, bahasa ada yang nyeleneh gitu ya. Meskipun yang benarnya banyak gitu kan, tapi ada yang nyeleneh gitu, dan seharusnya itu nggak harus diikuti gitu. Nah seperti itu. Di zamannya seperti itu. Nah kemudian orang yang kontra gitu ya, itu karena ini biasanya yang kontra itu yang kedua yang tadi kan faktornya apa tadi? Fanatik. Yang kedua karena awam tentang hukum syariat ya, awam tentang apa? Hukum syariat. Dia awam, makanya pokoknya ngikutin aja gitu ya, nggak ngerti. Jadi dia nggak punya barometer, nggak punya timbangan yang bener mana yang salah mana. Yang penting dia tokohnya udah bilang ayo udah kita ikutin. Nah gitu. Kemudian yang kedua, orang yang kontra. Ini biasanya dari tokoh-tokoh ulama atau kiai-kiai yang benar-benar salaf dan ngerti agama. Biasanya gerakan ini muncul dari pesantren-pesantren salaf yang mendalami kitab. Tuh, karena benar-benar tahu dasar hukumnya. Artinya pemahaman JIL ini itu salah. Gitu. Nah makanya untuk mengantisipasi dan membendung ajaran JIL ini yang dia bahasanya menyerang dari dalam gitu ya, makanya orang NU yang pro ini bikin gerakan sendiri namanya gerakan NU garis lurus. Pernah dengar? Ini mas sejarah NU lagi. NU garis lurus, NU GL istilahnya. Iya NU GL itu NU garis lurus. Sampai sekarang masih ada deh. Masih ada. Di yang ketuanya itu Kiai Lutfi Basori. Tahu Kiai Lutfi Basori? Alumni Syed Muhammad dia. Apa? Alumni Syed Muhammad Mekah. Oh, Mekah. Siapa tadi saya bilang?
Kiai mana deh? Kiai itu Lutfi Basori. Kiai Basori. Beliau Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kenceng banget kuat banget. Beliau itu yang memerangi akidah-akidah Wahabi, yang memerangi akidah-akidah Syiah. Itu beliau. Pokoknya didebatin tuh orang-orang Wahabi. Orang-orang Syiah debatin habis lah pokoknya. Sampai apa ya, mereka udah takut lah sama iya tokoh-tokoh. Dulu tokoh-tokoh garis lurus ini, garis lurus ini luar biasa. Cerdas banget. Ahli fikih bener, ahli hadis. Itu di situ ada Kiai Idrus Romli. Luar biasa Kiai Idrus Romli. Lihat aja di YouTube banyak banget. Atau ada lagi Kiai selain beliau? Masya Allah. Lu mau keluar nyanyi aja. Waduh, makasih. Atau ada Kiai lagi selain beliau itu? Iya banyak. Yang di pihak apa namanya NU garis lurus tuh banyak banget. Gitu ya. Ya, tahu ya kronologinya ya. Tadi bahas apa sih sampai segitu? Pendapat fuqaha tentang hukum nikah beda agama ya? Iya. Nah, tadi mas apa? Orang-orang liberal ya? Iya, liberal. Mantunya Gus Mus. Nah, mantunya Gus Mus. Itu tadi siapa? Ulil Absar. Ulil Absar Abdallah. Nah, tapi orang-orang NU sekarang ya mengidolakan mereka gitu, orang NU. Apalagi orang-orang mudanya biasanya, orang-orang muda seneng banget gitu. Karena gini, orang-orang muda sekarang kan pengen apa ya? Apa ya bahasanya? Lebih mengikuti perkembangan, kan gitu. Hal-hal yang baru, kan lebih tertarik dengan hal-hal yang baru. Dan dengan bahasa-bahasa yang lebih kontemporer dan modern, kan gitu ya. Iya. Nah, orang itu kalau bisa ngomong dengan bahasa kontemporer udah seneng banget, luar biasa ya. Iya. Apalagi dia sudah bisa merujuk pendapat-pendapat orang-orang barat, udah seneng banget mereka. Bener nggak? Iya benar. Ya iya. Kata Michael Jackson. Kata orang ini, tokoh-tokoh barat gitu. Padahal tokoh-tokoh barat itu tokoh-tokoh yang nggak ngerti, ini apa namanya? Yang nggak beragama gitu. Jadi sekarang itu apa namanya, orang muda sekarang itu orang muda Islam ya, gitu ya. Lebih menggandrungi tokoh-tokoh barat daripada tokoh-tokoh Islam sendiri. Gitu. Dia nggak kenal Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali cerdasnya masya Allah biasa. Gitu. Atau syekh-syekh yang lain sekarang nih, ulama cendekiawan muslim. Jadi, tapi mereka lebih senang pendapat-pendapat luar itu. Kenapa? Karena bahasanya itu lebih gaya, lebih tren gitu kan. Gitu, itu alasannya. Aduh, ya seperti itulah. Nah, jadi orang-orang liberal itu memang berusaha menggugurkan atau menggerogoti, ingin peruntukan fikih yang sudah matang, gitu ya, yang sudah paten gitu lah pastinya. Ya memang begitu. Pokoknya yang sebenarnya musuh terbesar kita itu adalah orang-orang liberal itu. Karena kalau dari orang-orang luar atau orang kafir gitu ya, kayak misalkan Kristen atau ini udah jelas nyata gitu kan. Nah, tapi ini orang Islam dia sendiri gitu. Makanya ntar orang awam itu ntar jadi sasaran. Iya, kasihan gitu kan. Iya, jadi sasaran. Dia bingung. Ya bener mana ya? Gitu. Banyak yang ngikut. Ya banyak sekali sih. Statement orang-orang liberal itu ya. Yang paling parah itu ya membolehkan ini nikah beda agama. Memang real itu nyata gitu. Boleh. Dan memang mereka ya pernah ada kejadian itu nikah beda agama diperbolehkan. Gitu. Sampai bilang zina itu nggak apa-apa, itu ada. Oh, ada ya. Ya Allah. Iya. Itu kan parah banget ya Allah. Itu Zina nggak apa-apa, bang. Pacaran nggak apa-apa. Dangdutan, ayo kan. Aduh, luar biasa dah sekarang. Iya, jangan sekarang. Ya harus benar-benar benteng akidahnya harus kuat. Benteng akidahnya harus kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya? Makan. Ya, sambil makan. Iya. Oke. Nah, kesimpulan saya tentang pendapat fuqaha tentang hukum nikah beda agama itu,
Beda agama ya Ustaz. Ya, nikah beda agama itu seperti sepakat. Ulama sepakat tidak memperbolehkan. Dengan alasan apapun ya, dengan dalih apapun nggak dibenarkan. Digunakan ya Ustaz. Tidak boleh digunakan. Tidak diperbolehkan katanya. Nikah beda agama itu tidak diperbolehkan. Oke, D. Ketentuan dalam undang-undang itu ntar nyari referensi dah ya. Itu buka internet ntar. Ya Ustaz. Ya. Ya. Udahlah sampai sini dulu, oke? Ya, Ustaz. Itu yang apa? Ketentuan dalam undang-undang itu besok aja dah. Kalian melengkapi, oke? Ya. Yaudah, alhamdulillah. Semoga yang kita pelajari bareng ini bisa bermanfaat ya, Amin. dan bisa menambah wawasan kita, Amin. dan dengan ini akidah kita bisa Amin. semakin kuat ya, dan bisa lebih memperdalam lagi Amin. Islam yang benar-benar datangnya itu dari para ulama, ya, para sahabat dan Rasulullah SAW. Kita baca Fatihah. Semoga dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.